Kerajaan-kerajaan di Bali. Sumber-sumber sejarah awal berbagai kerajaan di Pulau Bali setelah keruntuhan Majapahit kebanyakan berasal dari babat-babat atau riwayat-riwayat yang tentu saja tidak semuanya terbukti kebenarannya. Kendati demikian, sumber sejarah tradisional tersebut juga tidak dapat diabaikan sepenuhnya karena kemungkinan di dalamnya tetap mengandung kebenaran sejarah. Babat-babat itu antara lain Babat Pasek, Babat Dalem, Babat Arya Kutawaringin, Babat Buleleng, dan lain sebagainya. Berbagai babat tersebut menghubungkan para penguasa Bali dengan kerajaan Majapahit yang tersohor itu. Kendati demikian, tidak jarang masing-masing di antaranya memberikan keterangan yang berbeda-beda. Sebelum ditaklukkan Majapahit, Bali memang pernah mempunyai raja-rajanya sendiri. Setelah penaklukan, Bali diperintah oleh keluarga Raja Majapahit. Oleh karenanya, semenjak saat itu boleh dikatakan kancah perpolitikan di Bali terkait erat dengan Majapahit. Hal ini terbukti dari ditemukannya dua prasasti, yakni Prasasti Teluk Biu berangkat tahun 1305 Saka bersamaan dengan 1383 Masehi, dan Prasasti Buyan Sanding Tamblingan berangkat tahun 1320 Saka bersamaan dengan 1398 Masehi. Dalam kedua prasasti itu dicantumkan nama Paduka Parameswara Sriwijaya Rajasa Cancu Kudamerta yang berkedudukan di Wengker. Tokoh ini dikatakan moksa ring Wisnubawana atau wafat di Wisnubawana. Berdasarkan silsilah Raja-Raja Majapahit, dapat diketahui bahwa ia merupakan paman dan mertua Raja Sanagara dan berputrikan Paduka Sori, yang belakangan diperistri oleh Hayam Wuruk. Terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa Raja Sanagara mengawasi sendiri pemerintahan di Bali secara langsung sehingga saat ia meninggal, Bali belum memiliki penguasa sendiri. Seiring dengan melemahnya Majapahit dan keruntuhannya pada kurang lebih abad 16, pengaruh kekuasaan Jawa terhadap kancah perpolitikan di Bali mulai sirna. Semenjak saat itu, bukti-bukti sejarah tidak diperoleh lagi dari prasasti, melainkan dari sumber-sumber tertulis pada lontar yang lazim dinamakan babat. Babat Dalem, Babat Pasek, dan Babat Arya Kutawaringin mengisahkan bahwa para pemuka Majapahit yang berkedudukan di Bali, yakni Kesatria Majapahit menghadap Raja Majapahit seraya meminta seorang tokoh yang layak diangkat menjadi Raja Bali. Pemerintah pusat Majapahit lalu mengutus seorang keturunan pendeta di Kadiri bernama Sri Kresna Kapakisan guna dinobatkan sebagai Raja di Bali memenuhi keinginan mereka pada 1352. Raja Bali yang baru ini berkedudukan di Samprangan sehingga ada yang menyebut kurun waktu ini periode Kerajaan Samprangan. Periode Kerajaan Samprangan. Sri Kresna Kapakisan dikatakan merupakan putra Danghyang Kresna Wambang Kapakisan, seorang Brahmana dari Kadiri. Samprangan dipilih karena pernah menjadi markas tentara Majapahit saat menaklukkan Raja Bali terakhir, Sri Asta Astura yang berkedudukan di Bedahulu atau Bedulu. Kendati demikian, berbagai babat memberikan keterangan berbeda mengenai asal-usul Danghyang Kresna Wambang Kapakisan. Babat Buleleng menyebutkan bahwa tokoh tersebut dilahirkan dari batu dan dikatakan merupakan seorang yang tinggi ilmunya. Ia memiliki 3 orang putra dan seorang putri. Oleh Gajah Mada, anaknya yang tertua dijadikan penguasa di Baranbangan atau Balambangan, adiknya diangkat sebagai penguasa di Pasrahan Pasuruan, sedangkan putranya yang bungsu menjadi penguasa di Pulau Bangsul Bali dan berkedudukan di Samprangan. Selain dikenal dengan nama Sri Kresna Kapakisan, ia juga disebut sebagai Dewa Wawurawuh. Sumber lain Babat Dalem menyebutkan bahwa Danghyang Kresna Wambang Kapakisan merupakan anak Empu Asokanata yakni Empu Tantular, penggubah kitab Sutasoma jadi, tidak dilahirkan dari batu sebagaimana yang dinyatakan dalam Babat Buleleng. Disebutkan pula bahwa Empu Tantular merupakan anak Empu Bahula, sedangkan kakek Empu Tantular adalah Empu Pradah atau Baradah, yang berhasil menundukkan kesaktian janda dari desa Jirah. Silsilah yang dimuat dalam Babat Arya Tabanan juga pada dasarnya sama.
Hanya saja ada beberapa nama yang ditambahkan seperti nama Empu Bahula yang ditambahkan menjadi Empu Bahula Chandra. Nama janda sakti dari Jirah itu disebut sebagai Wale Nateng Jirah. Semua sumber babat setuju bahwa penguasa Bali yang baru tersebut merupakan putra bungsu Brahmana dari Kadiri di atas. Mengenai tahun pemerintahan Sri Kresna Kapakisan, berbagai sumber juga memberikan keterangan yang berbeda-beda, yakni tahun 1350 sampai tahun 1380 menurut Babat Buleleng, tahun 1349 sampai tahun 1383 menurut Babat Arya Kutawaringin, dan tahun 1352 sampai tahun 1380 menurut Babat Dalam. Perbedaan ini terjadi karena babat-babat tersebut ditulis jauh setelah peristiwa terjadinya sehingga tidak mustahil terjadi kesalahan dalam pencatatan tahun pemerintahan. Kendati demikian, semuanya sepakat bahwa Sri Kresna Kapakisan memerintah pada abad 14, atau sezaman dengan Raja-Raja Sanagara tahun 1350 sampai tahun 1389 dari Majapahit. Menurut Babat Dalam, pada masa awal pemerintahan Sri Kresna Kapakisan beberapa desa di Bali masih kerap memberontak. Untuk itulah, Sri Kresna Kapakisan mengutus beberapa bawahannya menemui Patih Gajah Mada di Majapahit. Oleh Patih kenamaan tersebut, mereka diberikan petunjuk-petunjuk tentang tata cara pemerintahan. Majapahit juga berjanji tetap memberikan perlindungan kepada raja-raja yang ditempatkan di sana. Setelah kondisi Bali menjadi lebih aman, Sri Kresna Kapakisan memerintahkan perbaikan 6 pura utama di sana serta meminta rakyat bekerja bakti demi kepentingan raja dan kerajaan. Ia juga membagikan benih-benih padi kepada para pejabat di daerah dengan pesan agar rakyat mengolah tanah pertanian dengan baik. Babat Arya Kutawaringin menyebutkan bahwa pengganti Sri Kresna Kapakisan yang bernama Dalam Hile atau Ile, dalam Agra Samprangan bukan pemimpin yang cekap. Sehari-hari ia hanya bersenang-senang demi kepentingan dirinya sendiri saja. Para pembesar yang hendak menghadap sering merasa kecewa karena mereka harus menunggu raja yang tidak kunjung muncul hingga sore hari. Oleh karenanya, para menteri yang dipimpin oleh Bandesa Gel-Gel bernama Klapodiana meminta adik raja, Idai Dewa Ketut Angulesir, agar bersedia mendirikan pusat pemerintahan baru di Gel-Gel. Inilah cikal bakal kerajaan Gel-Gel. Pindahnya pusat kekuasaan ke Gel-Gel. Kerajaan Gel-Gel mulai berdiri pada 1383 dengan Idai Dewa Ketut Angulesir sebagai rajanya yang pertama. Gelarnya setelah menjadi penguasa baru adalah Dalam Ketut Smara Kapakisan. Sementara itu, kerajaan yang berpusat di Samprangan mulai dilupakan orang. Dalam Hile meski masih berkuasa sebagai raja tetapi tak mempunyai kekuasaan lagi dan kerajaannya berakhir tatkala ia wafat. Pada masa pemerintahan raja baru ini, rakyat dikatakan hidup sejahtera, bahkan ia sempat menghadap Raja Majapahit sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Nagara Kertagama 81:5. Dalam Babat Dalam disebutkan bahwa raja bertolak ke Majapahit diiringi para menteri dan pembesar kerajaannya. Mereka berangkat dari Bali dengan menggunakan perahu dan perjalanan pulang pergi itu memakan waktu 1 bulan. Penampilan Raja Bali itu, menurut Babat Dalam, sanggup mengesankan hadirin lainnya karena ketampanannya yang bagaikan Dewa Smarakama. Masih menurut sumber yang sama, Dalam Ketut Smara Kapakisan digantikan oleh putra mahkotanya yang bergelar Dalam Batur Enggong atau Sri Waturenggong pada 1458. Pada zamannya, Bali dikatakan mencapai masa keemasannya. Penguasa ini jika memang benar-benar ada, tentu menyaksikan kemunduran dan keruntuhan Majapahit. Bali saat itu berhasil mengembangkan pengaruhnya hingga Blambangan, Pasuruan, Nusa Penida, dan Sumbawa yang ditaklukkannya pada 1512. Sasak Lombok ditundukkan pada 1520 sehingga masuk ke dalam lingkaran pengaruh Bali. Dalam bidang keagamaan, datanglah seorang pendeta dari Jawa yang bernama Dang Hyang Nitarta.
Ia membawa pembaharuan bagi kehidupan keagamaan Hindu di Bali. Sebelum mangkat pada 1558, Raja meminta pendeta tersebut membersihkan dirinya. Sesudah zaman Sriwaturenggong, catatan sejarah Bali selanjutnya agak kacau. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, pengganti raja tersebut adalah putra tertuanya yang bernama Idewa Pemahyun dalam bekung tahun 1558 sampai tahun 1580. Kala itu usianya masih belum dewasa sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan, ia didampingi oleh paman-pamannya, seperti Idewa Nusa, Idewa Gedong Arta, dan Idewa Anggungan. Kepemimpinan dalam bekung boleh dikatakan lemah sehingga pecah pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Patih Gel-Gel bernama Rakrian Batan Jeruk, I Gusti Arya Batan Jeruk pada 1556. Patih yang memberontak itu ternyata bersekutu dengan paman raja sendiri, yakni Idewa Anggungan. Kendati pemberontakan itu dapat dipadamkan, tetapi kondisi Gel-Gel menjadi tidak aman seperti dahulu lagi. Intrik-intrik di kalangan keluarga kerajaan menjadi sering terjadi sehingga pamor raja makin menurun. Para petinggi kerajaan berpendapat bahwa kepemimpinan raja tidak dapat dipertahankan lagi. Karena itu, mereka mengangkat adiknya yang bernama Idewa Anom Seganing atau Dalam Seganing, memerintah dari tahun 1580 sampai tahun 1665 menjadi raja baru. Penguasa baru ini sanggup memulihkan kewibawaan Gel-Gel. Daerah-daerah yang lepas dari Gel-Gel, seperti Lombok dan Sumbawa berhasil ditaklukkan kembali. Sehubungan dengan pembagian daerah pengaruh, Dalam Seganing mengadakan perjanjian dengan Goa pada tanggal 16 Maret tahun 1624, yang dikenal sebagai Perjanjian Seganing. Babat Gel-Gel mengisahkan bahwa raja ini memiliki banyak istri dan 16 orang anak. Pada Februari tahun 1597, datanglah 3 kapal Belanda di bawah pimpinan Arnold Linsens. Turut serta dalam ekspedisi itu Emanuel Rodenberg dan seorang Portugis bernama Joan de Portugis yang direkrut sebagai penerjemah. Salah satu kapal berlabuh di pantai Jembrana. Kapal kedua berlabuh di Kuta, sedangkan yang ketiga mendarat di Labuan Amuk. Linsens melaporkan bahwa ia diterima dengan penuh keramahan di Bali. Tetapi saat ditanya oleh raja mengenai letak negeri Belanda, sama seperti dengan yang dilakukan De Houtman di Aceh, ia bercerita secara berlebihan atau berbohong mengenai negerinya. Ia melebih-lebihkan luas negeri Belanda. Raja merasa terkejut karena di peta luas Bali hanya seukuran ujung jarum saja. Raja meminta Linsens agar mengizinkannya membeli meriam yang ada di kapal. Namun Linsens menjawab bahwa komandan armadanya tak akan bersedia memberikan meriam itu. Linsens dan rombongannya meninggalkan Bali pada tanggal 25 Februari tahun 1597. Rombongan Belanda datang lagi pada 1601 yang kali ini dipimpin oleh Cornelis Heemskerk. Kali ini kunjungannya bersifat setengah resmi karena membawa surat Pangeran Maurits, pemimpin Republik Batavia yang isinya berupa ajakan membina persahabatan. Utusan tersebut juga membawa berbagai hadiah bagi Raja Bali. Selain memperkenalkan Heemskerk, Pangeran Maurits menyarankan agar kedua kerajaan hendaknya menjalin hubungan perniagaan. Dalam rangka menghadapi Mataram, VOC mengutus Jan Oosterwijk pada 1633 menjumpai Raja Bali dan mengajaknya membentuk aliansi atau fakta pertahanan bersama. Tetapi misi ini gagal karena Raja Bali tidak berani menanggung risiko berperang dengan Mataram yang sangat kuat angkatan perangnya itu. Pada 1635 memang pecah peperangan dengan Mataram, tetapi pemicunya bukanlah ajakan Belanda melainkan serangan Mataram atas Blambangan. Utusan VOC kedua tiba pada 1651 yang dipimpin oleh Jacob Bacerah. Kendati demikian, tak ada hasil nyata yang dicapainya.
Raja Gel-Gel selanjutnya adalah Idai Dewa Anom Pemahyun yang mulai memerintah semenjak 1665. Namun masa awal pemerintahannya kembali dilanda badai konflik. Beberapa pembesar ternyata tidak menyukai kebijaksanaan yang dikeluarkan raja. Di bawah pimpinan Krian Agung Maruti, mereka mencalonkan adik raja yang bernama Idewa Dimade sebagai Raja Gel-Gel baru. Menyadari adanya gerakan yang hendak menggulingkan dirinya tersebut, Idai Dewa Anom Pemahyun bersedia mengundurkan dirinya ke desa Purasi pada 1665. Ia berdiam di bekas istana dalam Bekung dulu dan memperbaiki Puri Ukir Anyar pada 1668. Idewa Dimade yang selanjutnya bergelar dalam Dimade tahun 1665 sampai tahun 1686 menggantikan kakaknya sebagai raja. Sementara itu, pembesar yang memimpin pejabat lainnya menggulingkan raja terdahulu, Krian Agung Maruti diangkat sebagai patih. Raja memerintah Gel-Gel dengan dibantu patihnya tersebut. Saat itu, Bali mengalami kemunduran karena berbagai wilayah taklukan Bali, seperti Blambangan dan Lombok, ingin melepaskan diri. Sementara itu, sang patih juga berniat melakukan pemberontakan. Patih beserta pengikutnya lalu mengepung istana Gel-Gel tempat kedudukan raja. Meskipun demikian, raja berhasil meloloskan diri dan menetap di desa Guliang Bangli. Dengan demikian, berakhir sudah dinasti Sri Kresna Kepakisan di Gel-Gel dan Patih Krian Agung Maruti lalu menduduki tahta kerajaan tersebut. Tetapi Patih Gel-Gel yang merebut singgasana itu sesungguhnya tidak pernah berkuasa atas seluruh Bali karena seiring dengan kudeta yang dilancarkannya itu, muncul beberapa kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh para kesatria dalam keturunan kesatria yang berasal dari seorang Brahmana Kediri yang bernama Empu Kepakisan, seperti Karangasem, Buleleng, Sideman, Badung, Tabanan, Taman Bali, Payangan, Singarsa, dan lain-lain. Mereka tidak tunduk lagi terhadap Gel-Gel sehingga semenjak saat itu Bali terpecah belah menjadi beberapa kerajaan kecil. Terpecahnya Bali menjadi beberapa kerajaan. Semasa pemerintahan Krian Agung Maruti, Bali mulai terpecah menjadi beberapa negeri kecil yang saling jatuh bangun. Keturunan atau anggota dinasti Sri Kresna Kapakisan berupaya menyusun kekuatannya kembali dan mengusir Krian Agung Maruti dari Gel-Gel. Salah seorang putra dalam Dimade bekas Raja Gel-Gel yang telah mangkat di pengasingannya bernama Idewa Agung Jambe pindah ke Puri Ulah di Sideman. Di sana ia bergabung dengan saudara beserta kaum kerabatnya, yakni anak-anak dalam Anom Pemahyun yang dahulu menyingkir ke desa Purasi. Idai Dewa Agung Jambe dengan didukung oleh I Gusti Ngurah Sideman, salah seorang kerabatnya serta penguasa-penguasa Buleleng, Badung, Taman Bali, dan lain sebagainya bersama-sama menggempur Patih Krian Agung Maruti. Pasukan gabungan bertolak ke Gel-Gel pada 1704 dan pertempuran antara kedua pihak tak terelakkan lagi. Gel-Gel dapat dikalahkan dan sang patih melarikan diri ke Jimbaran. Kemenangan ini merupakan wujud ditegakkannya kembali dinasti Sri Kresna Kapakisan. Tetapi I Gusti Ngurah Sidemen yang telah membantunya merebut kekuasaan menyarankan agar pusat kerajaan dipindah ke desa Klungkung dan selanjutnya dibangunlah istana baru yang bernama Semarapura. Dengan demikian, lahirlah kerajaan Klungkung. Jadi, hingga saat itu awal abad 18 telah ada kerajaan Buleleng, Badung, Bangli, Sideman Singarsa, dan Gel-Gel yang saat itu masih dikuasai Patih Maruti. Ada dua sumber yang menyatakan hal ini, yakni Babat Dalem dan Babat Arya Kutawaringin. Sementara itu, sumber Babat Kesatria Taman Bali menyebutkan adanya kerajaan Taman Bali, Bangli, Klungkung, dan Gianyar menjelang runtuhnya kekuasaan Gel-Gel. Informasi ini tampaknya kurang dapat dipercaya karena berdasarkan sumber lain yang dapat dipercaya, Gianyar berdiri belakangan, yakni pada paruh kedua abad 17. Sementara itu,
Menjelang abad 19 atau tepatnya saat Perang Jagaraga tahun 1846 sampai tahun 1849, terdapat kerajaan Jembarana, Mengwi, Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng. Jumlah kerajaan ini makin bertambah lagi karena menurut laporan F.A. Livring yang pernah tinggal di Bali semenjak 1877 atau 1878 hingga akhir abad 19, menyebutkan bahwa pada masanya terdapat 10 kerajaan, yakni Klungkung, Karangasem, Buleleng, Mengwi, Tabanan, Badung, Gianyar, Payangan, dan Jembrana. Kerajaan-kerajaan yang berkembang belakangan di atas saling berperang atau bersekutu satu sama lain, tetapi mereka tetap mengakui bahwa Raja Klungkung selaku pewaris Sri Kresna Kapakisan sebagai yang tertinggi di antara mereka. Sejarah Kerajaan Badung. Kerajaan ini kini terletak di Kabupaten Badung. Merupakan federasi 3 kerajaan, yakni Denpasar, Pamecutan, dan Kesiman. Kerajaan-kerajaan ini menguasai 3 puri atau utama di Badung, yakni Puri Pamecutan, Denpasar, dan Kesiman. Kerajaan Badung kelak menguasai Mengwi. Sebagian daerahnya ada yang subur yakni Gunung Rata, Sanur, Taman Intaran, Sung, serta Pulau Serang dan Tandus Legian, Kuta, Tuban, Jimbaran, serta Bukit. Menurut sumber-sumber Babat, leluhur penguasa Badung dapat dirunut kepada Dewa Made Sri Magadanata dari Tabanan. Dengan demikian, penguasa Badung memiliki keterkaitan dengan Tabanan. Tetapi karena kecewa, Sri Magadanata mengasingkan dirinya dan menjalani kehidupan pertapaan. Dalam pengasingannya, Sri Magadanata menikahi Putri Bandesa Pucangan dan dikaruniai seorang putra bernama Kiai Wuruju atau Kiai Ketut Bandesa dengan gelarnya Arya Notor Wandira. Dia gemar berkelana demi menyelami kehidupan rakyat kecil. Saat malam hari, dia kerap menginap di gubuk atau rumah para petani. Tampaknya Arya Notor Wandira merupakan tokoh yang sakti karena sewaktu dia tidur di tepi jalan, dari kejauhan orang akan melihat nyala api. Tetapi saat didekati lenyaplah nyala api tersebut dan hanya tampak Arya Notor Wandira sedang tidur. Arya Notor Wandira atau Kiai Pucangan menikahi seorang wanita dari desa Buahan dan dikaruniai 2 orang putra, yakni Kiai Gede Raka dan Kiai Gede Rai. Arya Notor Wandira ingin memegang tampuk pemerintahan sehingga ia akhirnya bertapa ke Gunung Beratan dan Batu Karu. Setelah beberapa lama menjalani pertapaan, hadirlah Dewa Ida Hyang Giri Luhur Batu Karu yang mengatakan bahwa dia tak dapat menganugerahkan apa-apa kepada Arya Notor Wandira dan menyarankannya bertapa di Gunung Batur guna memohon kemurahan Batari Danu. Saran ini dipenuhi Arya Notor Wandira dan dia melanjutkan pertapaannya di Gunung Batur. Tidak berapa lama kemudian, muncul seorang wanita tua berpakaian compang-camping dan berbau busuk dengan badan dipenuhi luka. Nenek tua itu meminta Arya Notor Wandira agar bersedia menyeberangkannya ke tepi danau. Tanpa berpikir panjang, Arya Notor Wandira segera menggendong wanita tua itu menyeberangi danau. Anehnya, sewaktu berjalan menyeberangi danau, kaki Arya Notor Wandira tidak menginjak air. Sesampainya di seberang, nenek tua tadi berubah menjadi seorang wanita cantik. Ternyata ia adalah Batari Danu sendiri. Karena lulus ujian, Batari Danu mengabulkan keinginan Arya Notor Wandira serta menyatakan bahwa dirinya beserta keturunannya akan memperoleh kemuliaan. Pada kesempatan tersebut, Batari Danu menganugerahkan Arya Notor Wandira pusaka berupa cambuk serta sumpitan. Setelah itu menghilanglah Batari Danu dari pandangan Arya Notor Wandira. Selanjutnya diriwayatkan bahwa Arya Notor Wandira mengabdi di kerajaan Tegeh Kori yang diperintah pamannya, Kiai Anglurah Tegeh Kori. Setelah beberapa lama, Arya Notor Wandira digantikan putranya Kiai Gede Raka. Ia digantikan kembali oleh putranya bernama Kiai Bebet, yang berjasa memadamkan pemberontakan Kiai Ngurah Janggaran sehingga dianugerahi gelar Kiai Jambe Pule atau Kiai Biket. Kiai Jambe Pule mempunyai beberapa orang anak,
Yang terkemuka di antaranya adalah Kiai Anglurah Jambe Merik atau Kiai Anglurah Jambe Mihik dan Kiai Ketut Pemedilan atau Kiai Macan Gading. Kiai Jambe Merik terkenal kepandaiannya bermain sumpit atau tulup sehingga digelari Kiai Hyang Anulup. Semenjak kecil, Kiai Jambe Merik telah memperlihatkan kelebihannya dibandingkan kawan-kawan seusianya. Itulah sebabnya, ia dijuluki Arya Wagus Alit, anak kecil yang cakap dan pemberani. Adiknya, Kiai Pemedilan terkenal piawai memainkan cambuk saktinya. Sewaktu menggembala dia kerap gemar meniup serulingnya serta memainkan cambuknya tersebut. Kurang lebih bersamaan dengan masa kehidupan kedua tokoh ini, Krian Agung Maruti melancarkan pemberontakannya terhadap Dalem Dimade. Setelah berakhirnya prahara tersebut, konon timbul musibah lagi dengan kehadiran gagak bencana yang selalu mengganggu hidangan Dalem Dimade. Akibatnya Dalem Dimade tak lagi dapat menikmati hidangannya dan jatuh sakit. Dia mendengar bahwa di Puri Nambangan terdapat 2 orang pemuda yang piawai memainkan sumpit dan cambuk. Kedua orang pemuda itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Kiai Anglurah Jambe Merik dan Kiai Pemedilan, lantas diminta tolong membunuh hewan pengganggu tersebut. Ternyata mereka dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan memperoleh hadiah berupa pengiring dan barang-barang berharga. Kiai Anglurah Tegeh Kori bermaksud menikahkan putrinya yang bernama Kiai Luh Tegeh dengan Kiai Jambe Merik. Kendati demikian, pernikahan ini dibatalkan karena putrinya itu kemudian dipinang oleh Raja Mengwi. Pembatalan ini mengakibatkan ketersinggungan Kiai Jambe Pule sehingga pecahlah peperangan antara kedua belah pihak. Pihak Tegeh Kori mengalami kekalahan dan semenjak itu tercerai-berai kemana-mana. Sebagai gantinya, berdirilah Puri Alang Badung di bawah kepemimpinan Kiai Anglurah Jambe Merik dan Puri Pemecutan yang dipimpin Kiai Anglurah Ketut Pemedilan. Berdirinya kedua puri ini merupakan awal tampilnya Kerajaan Badung ke panggung sejarah. Krian Agung Maruti melancarkan serangan besar-besaran ke Gel-Gel guna menggulingkan kedudukan Dalem Dimade sehingga dia terpaksa mengungsi ke desa Guliang. Para raja turun tangan membantu Dalem Dimade, termasuk Badung. Malangnya, Kiai Anglurah Ketut Pemedilan gugur dalam pertempuran. Meskipun demikian, Puri Alang Badung dan Puri Pemecutan selaku pengejawantahan Kerajaan Badung makin berkibar. Sebagai putra tertua Kiai Anglurah Jambe Pule, Kiai Anglurah Jambe Merik memegang jabatan sebagai Raja Badung. Sementara itu, adiknya yang berkuasa di Puri Pemecutan memangku kedudukan sebagai wakil raja. Kiai Anglurah Jambe Merik digantikan putranya, Kiai Anglurah Jambe Ketewel selaku Raja Badung kedua. Semasa pemerintahannya, timbul kerusuhan di Klungkung masalah perebutan tahta. Sebagai pemecahannya, dilakukan pembagian kekuasaan di antara ketiga putra I Dewa Agung Jambe. I Dewa Agung Made melanjutkan pemerintahan dari Klungkung. Sementara itu, saudaranya, Dewa Agung Anom membangun puri baru di Sukawati. Saudaranya yang lain, Ida Dewa Agung Ketut, membangun kembali puri Gel-Gel. Dengan demikian perdamaian dapat dipulihkan. Pembangunan Sukawati sendiri banyak mendapat bantuan Kiai Anglurah Jambe Ketewel. Suatu ketika, Kiai Anglurah Jambe Ketewel berkunjung ke Istana Klungkung. Ketika itu Dewa Gede Gereh, cucu Kanca dan Bancingah dari Taman Bali, tengah membersihkan singgasana Raja Klungkung. Karena hari mulai gelap dan usianya yang telah lanjut, tanpa sengaja Kiai Anglurah Jambe Ketewel menaruh bantalan tempat duduk Raja Klungkung ke atas kepala Dewa Gede Gereh. Setelah menyadari hal itu, Raja Badung terkejut dan meminta maaf. Meskipun demikian, Raja Klungkung justru tertawa geli menyaksikannya. Dia justru menganugerahkan gelar Tangkeban yang ditutupi kepada Dewa Gede Gereh selaku kenang-kenangan bagi peristiwa tersebut. Belakangan, Dewa Gede Gereh berhasil membangun Taman Bali dan dia beserta keturunannya menyandang gelar Dewa Gede Tangkeban. Putra Kiai Anglurah Jambe Ketewel bernama Kiai Anglurah Jambe Tangkeban menggantikan ayahnya sebagai Raja Badung ketiga. Meski telah lama menikah, dia belum dikaruniai keturunan.
Oleh karenanya, sewaktu Raja Dewa Agung Anom dari Puri Sukawati berkunjung ke Badung, Kiai Anglurah Jambe Tangkeban menyerahkan seorang gadis purinya guna dinikahinya. Pernikahan ini melahirkan seorang putra bernama Kiai Anglurah Jambe Aji atau Kiai Jambe Haeng yang menjadi Raja Badung keempat. Semasa pemerintahannya, dia membangun Puri Jambe Kesatria. Masih pada zaman Kiai Anglurah Jambe Aji, berlangsung perebutan kekuasaan di Kerajaan Sukawati yang berujung pada terpecahnya kerajaan itu menjadi dua, yakni Sukawati dipimpin Dewa Agung Gede dan Peliatan dipimpin Dewa Agung Made. Kiai Anglurah Jambe Aji digantikan oleh putranya, Kiai Anglurah Jambe Kesatria. Raja Badung kelima ini mengalami nasib nahas karena dihabisi nyawanya oleh seorang tokoh bernama I Gusti Ngurah Rai. Pada mulanya, I Gusti Ngurah Rai dari Puri Kaleran dipercaya menangani ayam sabungan raja. Kendati demikian, ia terlibat perselingkuhan dengan salah seorang istri kesayangan Kiai Anglurah Jambe Kesatria. Perselingkuhan ini terdengar oleh raja akibat tipu daya Dewa Manggis Sakti, Raja Gianyar. Konon karena ayam sabungannya sering kalah, Dewa Manggis Sakti merancang siasat menyingkirkan I Gusti Ngurah Rai. Ia mengetahui hubungan asmara antara I Gusti Ngurah Rai dengan salah seorang selir Raja Badung. Dewa Manggis Sakti lantas membujuk I Gusti Ngurah Rai agar bersedia meminjam cincin istri kesayangan Kiai Anglurah Jambe Kesatria itu guna dibuatkan tiruannya. Termakan oleh bujukan Dewa Manggis Sakti, I Gusti Ngurah Rai dengan mudah meminta cincin dari wanita selingkuhannya tersebut. Bertepatan dengan acara sabung ayam yang dihadiri Kiai Anglurah Jambe Kesatria, Dewa Manggis Sakti sengaja memamerkan cincin pinjamannya. Raja Badung merasa terkejut menyaksikannya karena cincin itu mirip sekali dengan kepunyaan istri kesayangannya. Dia bertanya dari mana benda tersebut diperolehnya. Dewa Manggis menjawab bahwa ia mendapatkannya dari I Gusti Ngurah Rai. Tentu saja, perselingkuhan mereka terbongkar dan Kiai Anglurah Jambe Kesatria yang dilanda kobaran amarah berniat menjatuhkan hukuman mati kepada I Gusti Ngurah Rai. Mendengar dirinya dijatuhi hukuman mati, I Gusti Ngurah Rai melarikan diri ke Kerajaan Mataram di Lombok. Setelah menimba berbagai ilmu dan mengumpulkan banyak pengikut, I Gusti Ngurah Rai bertolak kembali ke Bali guna membalaskan dendamnya. Tujuan pertamanya adalah Gianyar, yang rajanya pernah menipunya. Ia menuntut agar Raja Gianyar bersedia membantunya menyerang Badung. Raja Gianyar bersedia memenuhi permintaan itu, asalkan I Gusti Ngurah Rai sanggup memenangkan adu cengkerik. Berkat cengkerik pemberian Dewata, I Gusti Ngurah Rai tampil sebagai pemenang. Raja Gianyar terpaksa memenuhi permintaan I Gusti Ngurah Rai dengan menurunkan pasukannya menyerang Badung. Puri tempat kediaman Kiai Anglurah Jambe Kesatria sudah dikepung dan dengan tipu muslihat, Raja dibawa ke Puri Jero Kuta. Ternyata di sana I Gusti Ngurah Rai beserta pengikutnya telah menantikannya. Raja merasa terkejut tetapi berusaha tetap tenang. Setelah keheningan beberapa saat, I Gusti Ngurah Made Pemecutan dari Puri Kaleran angkat bicara dan meminta Raja mengalihkan kekuasaan Badung kepada Puri Kaleran. Kiai Anglurah Jambe Kesatria bersedia menyerahkan kekuasaannya dan minta dibunuh dengan keris pusakanya bernama Singapraga. Berakhirlah sudah kehidupan Raja Badung kelima tersebut. Kedudukan sebagai Raja Badung keenam diemban oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Dia mendirikan istana baru yang dikenal sebagai Puri Denpasar sehingga kini kekuasaan beralih dari Puri Alang Badung ke Puri Denpasar. Sejarah Puri Pemecutan. Seperti yang telah dihuraikan di atas, Kiai Jambe Pule mengabdi di Puri Tegeh Kori. Dia senantiasa menunaikan tugasnya dengan baik. Saat itu, bintang kaum keturunan Arya Notor Wandira yang telah mendapat berkah Batari Danu makin bersinar. Sebagai tempat tinggal bagi keluarganya, Kiai Jambe Pule membangun Puri Nambangan atau Puri Bandana. Perjuangan Kiai Jambe Pule yang digelari Kiai Anglurah Pemecutan I dilanjutkan oleh putranya Kiai Ketut Pemedilan atau Kiai Macan Gading.
Dia mendirikan Puri Pemecutan sesuai dengan keahliannya bermain cambuk. Para penguasa Puri Pemecutan saat itu menduduki jabatan sebagai wakil Raja Badung. Kiai Ketut Pemedilan inilah yang kemudian digelari Kiai Anglurah Pemecutan II. Dia mempunyai watak yang penyayang di samping sikap pemberaninya. Saat pecah pemberontakan Krian Maruti melawan Gelgel, Kiai Ketut Pemedilan turut memimpin pasukannya membela Raja Gelgel. Kendati demikian, dia gugur di Cedok Andoga, sebelah timur Pura Batu Klotok. Dia digantikan putranya, Kiai Anglurah Pemecutan Sakti dengan gelar Kiai Anglurah Pemecutan III. Semenjak masa mudanya, Kiai Anglurah Pemecutan III telah memperlihatkan jiwa kepemimpinan dan keberanian yang tinggi. Bahkan dia pernah berperang tanding dengan Gusti Panji Sakti dari Buleleng. Pertarungan berakhir dengan hasil seimbang. Hubungan dengan Puri Alang Badung yang saat itu dipimpin Kiai Anglurah Jambe Ketewel, selaku Raja Badung II, tetap terjalin baik. Puri Pemecutan lalu diwarisi oleh putra Kiai Anglurah Pemecutan III bergelar Kiai Anglurah Pemecutan IV, wafat pada tahun 1713 yang beribukan putri dari Puri Gelogor. Semasa pemerintahannya, dia membangun puri ukiran yang terletak di sebelah utara Puri Kanginan. Dia memiliki putra bernama Sang Arya Mecutan Bija, yang menggantikannya sebagai Anglurah Pemecutan V. Sama seperti ayahnya, dia memilih berdiam di Puri Ukiran. Arya Ngurah Gede Raka lalu menggantikan ayahnya dengan gelar Kiai Anglurah Pemecutan VI tahun 1770 sampai tahun 1810. Pada masa pemerintahannya, berakhirlah kekuasaan Puri Alang Badung dan digantikan oleh Puri Denpasar di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Made Pemecutan bergelar Kiai Anglurah Denpasar I tahun 1779 sampai tahun 1813. Oleh karenanya, kini kerajaan Badung dipimpin oleh dua serangkai Puri Denpasar beserta Puri Pemecutan. Hubungan keduanya dalam memimpin kerajaan tetap terjalin harmonis. Kiai Anglurah Pemecutan VI menikah dengan saudari Kiai Anglurah Made Pemecutan dan menurunkan seorang putra yang kelak menggantikannya sebagai Kiai Anglurah Pemecutan VII tahun 1810 sampai tahun 1830. Kawasan Padang Luah dan Buduk dimasukkan ke dalam daerah kekuasaan Badung. Setelah wafat, dia digelari Murring Gedong. Kiai Anglurah Pemecutan VII tidak memiliki putra sehingga kedua putri raja lantas dinikahkan dengan Kiai Anglurah Gede Oka dari Puri Kanginan Pemecutan. Kemudian Kiai Anglurah Gede Oka diangkat sebagai Kiai Anglurah Pemecutan VIII tahun 1830 sampai tahun 1854 menggantikan mertuanya. Puri Kanginan Pemecutan sendiri diwarisi oleh adiknya, Kiai Agung Lanang Pemecutan. Bersamaan dengan itu, mulai timbul benih-benih permusuhan dengan Raja Mengwi yang kerap menutup saluran air irigasi ke Badung. Masalah suksesi kembali melanda Puri Pemecutan karena Kiai Anglurah Pemecutan VIII tidak berputra. Akhirnya, diputuskan bahwa putra Kiai Agung Lanang Pemecutan bernama I Gusti Lanang Pemecutan atau I Gusti Ngurah Agung Pemecutan diangkat sebagai penggantinya bergelar Kiai Anglurah Pemecutan IX tahun 1854 sampai tahun 1906. Relasi dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya tetap diupayakan terjalin baik, yang diwujudkan berupa penandatanganan perjanjian persahabatan pada Mei tahun 1893 antara Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sebaliknya hubungan dengan Mengwi makin memburuk, terutama karena masalah irigasi. Gaya kepemimpinan Mengwi saat itu memang cenderung memancing konflik dengan tetangganya yang masih ditambah lagi berbagai persoalan dalam negerinya sendiri. Tidak mengherankan bila pamor Mengwi merosot. Badung, Tabanan, Klungkung, dan Bangli bersatu padu menyerang Mengwi dan mengakhiri riwayat kerajaan tersebut pada 1891. Prahara mulai menerpa kerajaan Badung dengan kandasnya kapal Sri Kumala di pantai Sanur sehingga berujung pada Perang Puputan, yang akan diriwayatkan di bagian tersendiri dalam buku ini.
Menjelang akhir masa pemerintahannya, Kiai Anglurah Pemecutan 9 semakin tua dan sakit-sakitan. Oleh karenanya, urusan pemerintahan Badung banyak ditangani oleh I Gusti Ngurah Made Agung tahun 1902 sampai tahun 1906 dari Puri Denpasar. Kedua raja ini tewas dalam puputan Badung. Raja Kesiman telah lebih dahulu dibunuh karena pengkhianatan pengikutnya. Seluruh kerabat Puri Pemecutan menemui ajalnya, terkecuali 3 orang bayi yang ditemukan tergeletak di antara tumpukan mayat-mayat. Mereka adalah I Gusti Ngurah Ketut Jegu atau anak Agung Gede Lanang dan I Gusti Ngurah Gede Pemecutan, yang merupakan putra I Gusti Ngurah Rai dari Puri Kanginan, serta anak Agung Sagung Adi, putri I Gusti Ngurah Made. Anak Agung Gede Lanang dan anak Agung Sagung Adi diselamatkan ke Desa Munggu. Sementara itu, bayi I Gusti Ngurah Gede Pemecutan ditemukan oleh Ida Bagus Regik dari Geria Bindu, yang kemudian disembunyikan di Jero Gerenceng. Tidak berapa lama berselang, datanglah kaum kerabat Pemecutan yang masih hidup guna menjemput para putra dan putri raja tersebut dari tempat persembunyiannya. Puri Kanginan dibangun kembali secara gotong royong yang lantas dinamai Puri Agung Pemecutan. Para putra dan putri yang selamat di atas lantas ditempatkan di sana. Kini giliran mereka berjuang mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah kolonial bahwa keluarga Pemecutan beserta purinya masih ada. Upaya ini ditempuh bahkan dengan aksi mogok makan dan berjemur di depan kantor asisten residen Bali Lombok, Denpasar. Perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil dan I Gusti Ngurah Gede Pemecutan diangkat sebagai pegawai di kantor asisten residen pada tanggal 30 September tahun 1927. Dilakukan berbagai upacara keagamaan guna menyucikan lingkungan mereka setelah dilanda prahara perang puputan bertahun-tahun sebelumnya. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober tahun 1939, I Gusti Ngurah Gede Pemecutan dikukuhkan sebagai pemuka Puri Pemecutan dengan gelar Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan, yakni Kiai Anglurah Pemecutan 10. Bersamaan dengan acara tersebut, I Gusti Ngurah Ketut Jegu dikukuhkan pula sebagai wakilnya bergelar anak Agung Gede Lanang. Setelah meniti karir di kantor pemerintah kolonial, pada tanggal 1 Januari tahun 1935 I Gusti Ngurah Gede Pemecutan diangkat sebagai penggawa distrik Denpasar. Pada tanggal 10 April tahun 1942, dia dipindah tugaskan menjadi penggawa distrik Kuta, jabatan yang dia emban hingga 1947. Setelah itu, dia diangkat menjadi raja atau kepala suap Raja Badung menggantikan Cokorda Alit Ngurah dari Puri Denpasar pada tanggal 1 Mei tahun 1947 hingga tanggal 28 Agustus tahun 1955. Suap Raja Badung dihapuskan pada 1955 dan beralih menjadi kabupaten. Dia dipercaya menjabat sebagai Bupati Badung terhitung mulai tanggal 28 Agustus tahun 1955 hingga tanggal 30 September tahun 1960. Puri Pemecutan telah memiliki kedekatan dengan kaum pergerakan semenjak tahun 1930-an. Penguasa Puri tersebut, I Gusti Ngurah Gede Pemecutan, pernah membentuk kelompok Ganesha bersama dengan 2 orang Jawa, 1 orang Ambon, dan 1 orang Bali bernama I Nyoman Peget guna mendiskusikan karya-karya Soekarno serta Hatta. Kelompok ini kemudian dilarang oleh Belanda pada 1933 dan sebagai gantinya para anggota mendirikan perguruan taman siswa di Bali. I Gusti Ngurah Gede Pemecutan memiliki andil yang besar dalam perjuangan kemerdekaan. Dukungannya bagi kemerdekaan antara lain tampak pada sumbangan logistik yang diberikannya kepada Letkol I Gusti Ngurah Rai melalui anak Agung Kompiang Chandri. Kedekatannya dengan para pejuang ini berhasil membebaskan anak Agung Gede Agung, Raja Gianyar,
dan Cokorda Gede Raka Sukawati dari tawanan para pemuda karena dia yakin bahwa kedua tokoh tersebut dapat dimanfaatkan keahliannya dalam berdiplomasi menuju kemerdekaan Indonesia. Penjajah yang hendak menanamkan kembali kekuasaannya setelah kekalahan Jepang melalui Serdadu Nederlands Indie Civil Administratie (NICA), merasa gerah dengan sepak terjangnya sehingga dia ditahan dan diinterogasi di penjara Pekambingan serta dijadikan tahanan politik selama 8 hari di Bali Hotel. Sumbangsihnya dalam bidang kebudayaan tidak boleh dianggap kecil. Semasa baktinya sebagai Bupati Badung, dia berperan besar dalam pendirian Rumah Sakit Sangklah. Anak Agung Gede Lanang mangkat pada tanggal 8 Januari tahun 1962, sedangkan I Gusti Ngurah Gede Pemecutan mangkat pada tanggal 17 Maret tahun 1986. Dengan meninggalnya kedua pemuka Puri Pemecutan tersebut, terjadi kekosongan kepemimpinan keluarga besar Pemecutan. Oleh karena itu, setelah melalui beberapa kali pembahasan, anak Agung Ngurah Manik Parasara, putra tertua Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan, dilantik sebagai Ida Cokorda Pemecutan 11. Sebagai wakil Raja Pemecutan diangkat anak Agung Ngurah Made Darmawijaya, putra sulung anak Agung Gede Lanang. Peristiwa bersejarah bagi Puri Pemecutan ini berlangsung pada tanggal 16 Juli tahun 1989 dengan dihadiri para pewaris Puri seluruh Bali beserta undangan lainnya. Di era modern ini, Puri Pemecutan tetap melestarikan seni budaya. Salah seorang seniman terkemuka asal Puri Pemecutan adalah I Gusti Ngurah Gede Pemecutan yang terkenal akan seni lukis sidik jarinya. Sejarah Puri Denpasar Kiai Anglurah Jambek Satria, Raja Badung kelima, menyerahkan kekuasaannya pada I Gusti Ngurah Made Pemecutan pada 1779. Sebelum dibangunnya Puri baru, I Gusti Ngurah Made Pemecutan tahun 1779 sampai tahun 1813, selaku Raja Badung kelima dan Raja Denpasar pertama, sementara waktu menempati Puri Jambe Satria atau Puri Agung Satria. Puri baru selesai didirikan pada 1788 dan selanjutnya dinamai Puri Agung Denpasar. Dia menikahi janda Kiai Anglurah Jambek Satria. Semasa pemerintahan I Gusti Ngurah Made Pemecutan ini berlangsung kunjungan Kapten Van der Wal pada 1808 yang menandai kontak pertama antara Badung dengan Belanda. Pada kesempatan tersebut I Gusti Ngurah Made Pemecutan bersedia menemui Van der Wal. Perjanjian di antara mereka diadakan pada tanggal 28 November tahun 1808. Isinya antara lain menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda mengakui Raja Badung tersebut sebagai susuhunan Bali dan Lombok, gelar yang hingga saat itu hanya diatributkan kepada Raja Klungkung. Hal ini tentunya tidak dapat diterima raja-raja Bali lainnya. Itulah sebabnya, Gubernur Jenderal Daendels lantas mengabaikan perjanjian ini. Akibat perilakunya yang aneh di Badung, Van der Wal lantas ditarik kembali ke Batavia. Sepeninggal I Gusti Ngurah Made Pemecutan, singgasana Denpasar beralih kepada putra mahkotanya, I Gusti Gede Ngurah Pemecutan tahun 1813 sampai tahun 1817, selaku Raja Denpasar kedua. Kerajaan Mengwi menyerang Badung pada 1817, namun dapat dipukul mundur. Dia memerintah hanya 4 tahun saja dan setelah mangkat digelari Batara Murling Satria. Ternyata putra mahkota I Gusti Made Ngurah Pemecutan tahun 1817 sampai tahun 1829, Raja Denpasar ketiga masih di bawah umur sehingga pamannya dari Puri Kesiman, Kiai Agung Gede Kesiman, diangkat sebagai wali dan semenjak itu bergelar I Gusti Gede Ngurah Kesiman. Oleh sebab itu, Kerajaan Badung kini dipimpin oleh 3 Puri secara bersama-sama, yakni Pemecutan, Denpasar, dan Kesiman. Karena khawatir terhadap ambisi Inggris yang ingin menanamkan pengaruhnya di Kepulauan Nusantara,
pemerintah kolonial mengutus H.A. van den Broek mengadakan pembicaraan dengan seluruh raja di Bali dan Lombok berdasarkan dekrit pada tanggal 15 Oktober tahun 1817. Rombongan van den Broek yang disertai oleh wakilnya, Ros, beserta sejumlah serdadu Belanda meninggalkan Batavia pada tanggal 1 Desember tahun 1817. Van den Broek sendiri pertama-tama ingin menjumpai Raja Buleleng, I Gusti Gede Karangasem karena sebelumnya Raja Buleleng pernah menjalin hubungan dengan pemerintah kolonial ketika Belanda membantu kerajaannya dengan 9.000 pikul beras saat terjadi gagal panen akibat meletusnya Gunung Tambora. Meskipun demikian, I Gusti Gede Karangasem sedang berada di Jembrana dalam suatu ekspedisi penaklukan. Raja Jembrana sendiri tewas dalam serangan itu. Van den Broek diterima oleh Raja Buleleng pada tanggal 24 Desember tahun 1817. Kendati diterima dengan penuh hormat, Van den Broek gagal membujuk Raja Buleleng menandatangani perjanjian apapun dengan pemerintah Hindia Belanda. Walau berkeinginan membina hubungan persahabatan yang lebih baik dengan pemerintah kolonial, I Gusti Gede Karangasem berkeras mempertahankan kemerdekaan negerinya. Karenanya, misi Van den Broek berujung pada kegagalan. Kini Van den Broek berupaya menjalin kontak dengan Raja Tabanan. Hal ini pun tidak membuahkan apa-apa karena pada detik terakhir, Raja Tabanan memberitahukan ia tak dapat menjumpai utusan Belanda itu. Alasannya, dia harus menghadiri suatu upacara keagamaan penting. Van den Broek memutuskan pergi ke Badung guna menjumpai para penguasanya. Raja Buleleng tidak dapat menyediakan sarana transportasi yang diperlukan sehingga Van den Broek terpaksa mengutus wakilnya ke Banyuwangi guna menyewa kapal yang akan membawanya ke Badung. Ketika itu, negeri Badung berada di bawah pemerintahan bersama Kiai Anglurah Pemecutan 7 atau Kiai Ngurah Made Pemecutan tahun 1810 sampai tahun 1830, I Gusti Gede Ngurah Kesiman tahun 1817 sampai tahun 1865, dan I Gusti Made Ngurah Pemecutan tahun 1817 sampai tahun 1829. Yang paling berpengaruh di antara tiga Raja Badung di atas adalah Kiai Ngurah Made Pemecutan. Van den Broek mengadakan negosiasi dengannya pada tanggal 23 Januari tahun 1818. Sikap Badung tampaknya lebih bersahabat ketimbang Buleleng dan Tabanan. Penguasa Badung ini awalnya bersedia menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial serta mengizinkan pembangunan gudang di negerinya yang dijaga oleh 20 pasukan bersenjata. Tetapi ia mencabut kembali izinnya karena khawatir pendirian gudang akan memancing ketidaksenangan raja-raja Bali lain. Guna memperlihatkan keseriusannya menjalin persahabatan dengan Belanda, Badung berencana mengirim utusan ke Batavia sebagai wujud penghormatan terhadap Gubernur Jenderal. Hubungan Badung saat itu dengan Raja Klungkung yang menyandang gelar Susuhunan Bali dan Lombok sedang bergejolak. Di samping itu, Badung terlibat peperangan dengan Lombok. Karenanya, Kiai Ngurah Made Pamecutan dengan cerdik memanfaatkan kesempatan ini meminta bantuan militer pemerintah Hindia Belanda dalam melawan Lombok. Ia bahkan mengatakan bahwa kesediaannya membina persahabatan dengan pemerintah Hindia Belanda bergantung pada disetujui atau tidaknya permohonan bantuan tersebut. Demi meyakinkan Van den Broek, ditawarkannya suatu konsep perjanjian yang akan ditandatangani oleh dirinya, Gubernur Jenderal Van der Capellen, dan Komisioner C.T. Elout. Perjanjian atau kontrak itu berisikan persahabatan antara Belanda dan Badung serta pembentukan Pakta Pertahanan bersama. Apabila Badung memerlukan bantuan militer, pemerintah Hindia Belanda akan menyediakannya dan begitu pula sebaliknya. Dibayangi oleh kegagalannya mengadakan perjanjian dengan Raja Buleleng dan Tabanan, Van den Broek tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Van den Broek menyepakati konsep ini asalkan disetujui oleh pemerintah kolonial. Ia berjanji akan membujuk pemerintahnya agar menyediakan kapal pengangkut Laskar Badung ke Lombok.
Janji-janji ini membangkitkan harapan dalam diri Kiai Ngurah Made Pemecutan. Namun, pemerintah Belanda sendiri akhirnya mengabaikan perjanjian itu. Demi menghormati Raja Badung, Van den Broek membatalkan kunjungannya ke Klungkung dan Lombok karena kedua negeri tersebut merupakan seteru Badung. Hal ini tentu saja bertentangan dengan perintah yang diemban Van den Broek, yakni mengunjungi seluruh raja di Bali dan Lombok tak terkecuali. Setelah berhasil mengadakan kontak dengan Badung, Van den Broek berniat mengunjungi Raja Dewa Manggis kelima tahun 1814 sampai tahun 1839 dari Gianyar. Ia mengirimkan penerjemahnya ke Gianyar pada tanggal 1 Februari tahun 1818 dan menyampaikan pesan bahwa ia akan mengadakan kunjungan kehormatan. Tetapi Raja Dewa Manggis kelima menolak menjumpainya sehingga Van den Broek berniat pulang ke Batavia. Raja Gianyar itu sadar bahwa kendati menawarkan persahabatan serta kerja sama dalam hal perdagangan, tujuan pemerintah kolonial yang sebenarnya adalah menguasai negerinya, sebagaimana yang pernah terjadi dengan Blambangan. Karena itu, Dewa Manggis menolak menerima hadiah apapun yang ditawarkan Belanda. Dewa Manggis menjawab bahwa dibanding Belanda, pedagang Cina lebih baik, mereka mengunjungi tempat-tempat yang jauh hanya semata-mata untuk berdagang. Hal ini bertolak belakang dengan orang-orang Eropa yang di balik kedok berdagang berupaya menanamkan kekuasaan politisnya dan bila perlu dengan kekerasan. Van den Broek merasa terhina mendengar jawaban ini dan berniat membatalkan kunjungannya ke Gianyar. Tetapi Raja Kiai Ngurah Made Pemecutan buru-buru mencegahnya. Ia merasa bahwa persekutuannya dengan Belanda perlu mendapatkan dukungan Raja Gianyar. Ia membujuk Van den Broek dengan mengatakan bahwa barangkali penerjemah salah memahami apa yang dimaksud Raja Dewa Manggis. Kiai Ngurah Made Pemecutan yang memiliki hubungan baik dengan Dewa Manggis meminta agar Raja Gianyar itu bersedia menerima Van den Broek. Akhirnya, Van den Broek berkunjung ke Gianyar pada tanggal 7 Februari tahun 1818. Raja Dewa Manggis kelima yang ketika itu telah berusia 60 tahun menerimanya dengan ramah, tetapi menolak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Dapat disimpulkan kunjungan Van den Broek tidak mendatangkan banyak manfaat. Pada tanggal 9 Februari Van den Broek menerima utusan Mengwi yang menyatakan bahwa Raja Mengwi bersedia menerimanya. Demikianlah, pada tanggal 16 Februari tibalah Van den Broek di Mengwi. Rakyat Mengwi baru kali itu melihat orang kulit putih sehingga secara spontan tertawa dan bertepuk tangan. Hal ini semata-mata timbul atas dasar sikap ingin tahu mereka. Kendati demikian, Van den Broek salah paham dan menyangka mereka berniat menghinanya. Ketika Van den Broek mengadukan ini kepada Raja Mengwi, ia tidak menanggapinya secara serius sehingga menimbulkan kemarahan dalam diri orang Belanda tersebut. Pembicaraan dengan Raja Gusti Made Agung dari Mengwi tidak berjalan baik. Ketika bersiap meninggalkan Mengwi, kembali Van den Broek menghadapi kerumunan masyarakat yang bersorak-sorak. Karena tak dapat menahan amarahnya lagi, Van den Broek memerintahkan agar para pengikutnya menakut-nakuti rakyat dengan senjatanya. Raja Mengwi merasa kecewa dengan hal ini karena merasa bahwa rakyatnya tak bermaksud memperlihatkan penghinaan ataupun sikap permusuhan. Misi yang diemban Van den Broek ini boleh dikatakan gagal. Pemerintah kolonial tak bersedia mengirimkan bala bantuannya ke Badung sehingga mengecewakan Raja Kiai Ngurah Made Pamecutan. Lama-kelamaan Raja Badung itu membuang muka terhadap Van den Broek. Uang yang dimiliki utusan pemerintah kolonial itu makin menipis dan beberapa pengikutnya jatuh sakit serta meninggal. Tidak ada alasan bagi Van den Broek tinggal lebih lama di Badung sehingga ia kembali ke Jawa pada tanggal 24 Juni tahun 1818. Singgasana Puri Denpasar beralih kepada I Gusti Gede Ngurah Pemecutan tahun 1829 sampai tahun 1848 atau I Gusti Gede Ngurah Denpasar.
Upacara pembakaran jenazah yang diadakan oleh Raja Denpasar keempat ini bagi almarhum ayahnya merupakan upacara terbesar dibandingkan kegiatan-kegiatan serupa sebelumnya. Waktu itu, I Gusti Gede Ngurah Kesiman tidak bersedia melepaskan kedudukannya sebagai wali raja karena merasa bahwa jabatan itu berlaku seumur hidupnya, dan terus turut serta mengendalikan roda pemerintahan Badung. Salah seorang putra angkat Raja Denpasar yang merasa kurang puas dengan hal itu, menantang I Gusti Gede Ngurah Kesiman melakukan perang tanding, tetapi ia kalah dan terbunuh. Masih pada masa pemerintahan Raja Denpasar keempat ini, Kuta makin ramai sebagai kota niaga. Pada 1839 seorang pedagang Denmark bernama Mats Langeng membuka kantor perwakilan dagangnya atas seizin Raja Badung. Bahkan ia dipercaya memangku jabatan sebagai Syah Bandar di Kuta. Sepeninggal I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, putranya yang bernama I Gusti Alit Ngurah Pemecutan tahun 1848 sampai tahun 1902, tampil sebagai Raja Denpasar kelima. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada zaman I Gusti Alit Ngurah Pemecutan adalah runtuhnya Mengwi 1891 dan sebagian wilayahnya digabungkan dengan Badung. Peranan I Gusti Gede Ngurah Kesiman masih besar terutama dalam berhubungan dengan pihak luar dan pedagang asing. I Gusti Alit Ngurah Pemecutan tewas diracun oleh seorang dukun. Seharusnya yang berhak menggantikannya adalah putranya yang bernama I Gusti Alit Ngurah. Namun karena belum cukup usianya, yang menggantikan sebagai Raja Denpasar ke-6 adalah saudara tiri almarhum I Gusti Ngurah Made Agung tahun 1902 sampai tahun 1906. Semenjak masa mudanya, ia merupakan sosok yang rajin belajar sehingga memiliki pengetahuan luas dalam bidang kesusastraan. Pemerintah kolonial Belanda saat itu sedang bergiat meluaskan daerah kekuasaannya ke seluruh penjuru Kepulauan Nusantara, termasuk Bali Selatan. Ambisi penjajah itu akhirnya terwujud ketika sebuah kapal bernama Sri Kumala kandas di perairan Sanur. Belanda memanfaatkan hal ini untuk menekan Badung agar bersedia takluk pada keinginannya. Namun, Raja-Raja Badung menolak dengan tegas sehingga pecahlah puputan Badung. 3 serangkai Raja Badung seluruhnya tewas akibat keangkaramurkaan penjajah. Kerajaan Badung lalu diperintah langsung oleh pemerintah kolonial. Kemenakan I Gusti Ngurah Made Agung, I Gusti Alit Ngurah, selamat dari prahara puputan Badung karena diungsikan ke desa Kerobokan bersama ibunya, anak Agung Ayu Ketut Ngurah. Pemerintah kolonial Belanda mengasingkannya yang ketika itu masih berusia 11 tahun ke Lombok pada tanggal 17 Januari tahun 1907. Selama pengasingannya di Lombok, dia beserta kerabat dan pengiringnya berdiam di Taman Mayura, yakni bekas istana Raja Mataram yang ketika itu telah dikalahkan oleh pemerintah kolonial. Berkat perjuangan para tokoh seperti I Gusti Putu Gria dan Ida Pedanda Kelingan, dia dikembalikan ke Bali pada tanggal 1 Oktober tahun 1917. Setibanya kembali di Bali, Belanda menawarkannya pekerjaan sebagai mandor yang bertugas menangani pembuatan jalan dan fasilitas lainnya. Karena hasil kerjanya yang cukup baik, pemerintah kolonial mengangkatnya sebagai juru tulis di kantor asisten residen dengan gaji Fla 20 pada tahun 1920. Kariernya makin menanjak yang terbukti dengan pengangkatannya sebagai Mantri Polisi pada tanggal 24 Februari tahun 1925. Ketika itu, gajinya juga dinaikkan menjadi Fla 50. Akhirnya, pada 1929 dia diangkat sebagai Bupati Badung, dengan gaji Fla 800 dan uang jalan Fla 125. Sebagai tempat kediamannya, dibangunlah Puri Satria yang kini terletak di Jalan Veteran. Bersamaan dengan itu, bangkit semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Bali. Berbagai sekolah dan perkumpulan didirikan demi memperbaiki nasib rakyat. Pemerintah kolonial memang memberikan kebebasan dalam berorganisasi, namun melakukan pengawasan ketat.
I Gusti Alit Ngurah memberikan dukungan kuat bagi perkumpulan semacam itu, bahkan dia menyediakan berbagai sarana agar rapat-rapat organisasi kebangsaan dapat diselenggarakan. Dia bahkan menjadi anggota perkumpulan Bali Dharma Laksana, organisasi yang bertujuan utama mengembangkan kebudayaan Bali dan menyediakan pendidikan dasar bagi masyarakat Bali. Didirikan pada 1936 dan mengizinkan Pendapapuri dijadikan tempat penyelenggaraan Kongres Bali Dharma Laksana kedua. Tidak hanya Bali Dharma Laksana saja yang dia dukung, melainkan juga berbagai organisasi lain, seperti Perkumpulan Putri Bali Sadar, Persatuan Guru-Guru Denpasar, dan Taman Siswa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dia menyediakan pula tempat bagi kegiatan belajar mengajar. Pemerintah kolonial memutuskan memulihkan kembali kedudukan raja-raja di Bali dan membentuk sistem swapraja. Pemulihan ini diiringi pula oleh pemberian gelar bagi Raja Swapraja Badung berupa gelar Cokorda. I Gusti Alit Ngurah yang kemudian digelari Cokorda Denpasar diambil sumpahnya di Pura Besakih pada tanggal 30 Juni tahun 1938. Sebagai wakil pemerintah kolonial, hadir Residen J. Caron. Meski telah diangkat sebagai kepala Swapraja, I Gusti Alit Ngurah tetap memperlihatkan penentangannya terhadap pemerintah kolonial. Hal ini terbukti dari seringnya dia tidak masuk kantor sehingga terpaksa dicari oleh petugas pemerintah ke purinya. Dia merupakan pendukung gigih perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yang terbukti dari dilangsungkannya pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat pimpinan I Gusti Ngurah Rai di Puri Satria pada November tahun 1945. Dia menduduki jabatan sebagai Kepala Swapraja Badung hingga pensiun pada tanggal 1 Mei tahun 1947. Semenjak saat itu jabatan Kepala Swapraja atau Raja Badung dipegang oleh Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan. Putranya Cokorda Ngurah Agung, dilahirkan pada tanggal 20 Februari tahun 1917, tak berapa lama setelah ayahnya tiba kembali dari pengasingan. Dia mengenyam pendidikan di HIS dan melanjutkan menuntut ilmu di Mulo Yogyakarta dan Mosvia Magelang. Meskipun demikian, dia meninggalkan dunia pendidikan pada 1941 dan memasuki dunia kemiliteran. Peran serta aktifnya bagi perjuangan kemerdekaan tampak nyata dari keikutsertaannya dalam pembentukan TKR di Puri Satria. Bersama I Gusti Putu Merta, dia mendirikan Parindo, Partai Rakyat Indonesia selaku wadah bagi kaum intelektual memperjuangkan kemerdekaan. Karena pengaruhnya yang makin mengakar di Bali, pemerintah kolonial sepakat melarang Parindo dan menjebloskan Cokorda Ngurah Agung ke dalam tahanan Nica. Pemerintah kolonial bahkan membujuk Cokorda Ngurah Agung agar bersedia menghentikan aktivitasnya dan menawarkan jabatan menggiurkan dalam pemerintahan NIT, Negara Indonesia Timur. Kendati demikian, dia dengan tegas menolaknya. Cokorda Ngurah Agung dipindahkan ke Singaraja, namun di sana dia justru turut serta mendirikan PNI Partai Nasional Indonesia. Itulah sebabnya, pemerintah kolonial memindahkannya lagi ke Denpasar. Raja Denpasar ke-8 yang banyak berjuang demi negerinya ini mangkat pada tanggal 29 April tahun 1998. Putra mahkota Cokorda Ngurah Mayun Samirana SH dinobatkan sebagai Raja Denpasar ke-9 pada tanggal 25 November tahun 2005. Sejarah Puri Kesiman sebelum berdirinya Puri Gede Kesiman, telah ada Puri Pemayun Kesiman yang didirikan oleh I Gusti Ngurah Mayun atau Nararia Anglurah Mayun, putra kedua Raja Pemecutan ketiga. Dia ditugaskan ayahnya mengamankan kawasan timur kerajaan yang kerap terjadi tindak kejahatan. Sebagai pegangan, dia diserahi keris pusaka I Cekle. Sewaktu terjadi kekosongan di Puri Pemayun Kesiman, atas kesepakatan Raja Denpasar dan Pemecutan, Kiai Agung Gede Kesiman diizinkan menempatinya. Namun belakangan para ahli waris yang merasa berhak, menuntut Puri itu kembali. Demi menghindari konflik,
Kiai Agung Gede Kesiman membangun lagi puri baru di sebelah baratnya dan dinamai Puri Gede Kesiman sekitar tahun 1800. Keikutsertaan I Gusti Gede Ngurah Kesiman dalam pemerintahan Kerajaan Badung diawali oleh mangkatnya I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, Raja Denpasar kedua, pada 1817. Ketika itu, putra mahkota bernama I Gusti Ngurah Made Pemecutan masih kanak-kanak sehingga Kiai Agung Gede Kesiman ditunjuk sebagai walinya. Kerajaan Badung pada saat itu dalam keadaan makmur dan menjalin perdagangan dengan mancanegara. Setelah kegagalan misi-misi sebelumnya, Belanda kembali tertarik mengadakan hubungan dengan para Raja Bali dan Lombok pada 1830-an. Kemerdekaan kerajaan-kerajaan Bali memungkinkan mereka mengadakan hubungan dagang langsung dengan Singapura yang dikuasai Inggris. Oleh sebab itu, Peter Marcus, anggota Dewan Hindia berargumen bahwa Inggris akan dengan mudah menapakkan kakinya di Bali dan Lombok. Mengingat kedekatan Bali dengan Jawa pusat pemerintahan Hindia Belanda tentunya hal ini amat membahayakan. Kemerdekaan para raja-raja di Bali dan Lombok harus segera diakhiri. Gubernur Jenderal Jacques de Arends menugaskan Huskus Koopman menjalin komunikasi dengan para raja tersebut dan menerapkan politik kolonial yang baru. Belum lama berselang, perusahaan dagang Belanda Factorij di Batavia mengirimkan wakilnya bernama C.A. Grandpré Molière menjajaki peluang usaha di Bali dan Lombok. Pada tanggal 28 November tahun 1838, ia meninggalkan Surabaya menuju Bali dengan menumpang kapal Ondernemer. Ia tinggal di Bali hingga tanggal 1 Januari tahun 1839 dan setelah itu meneruskan perjalanannya ke Lombok. Misi yang diemban oleh Molière ini cukup berhasil. I Gusti Gede Ngurah Kesiman bersedia meminjamkan sebidang tanah tempat membangun kantor perwakilan Factorij. Raja Klungkung bahkan menawarkan bantuan rakyatnya dalam membangun kantor perwakilan dagang di Pelabuhan Kusamba, sebelah tenggara ibu kota Klungkung. Relasi Molière dengan Dewa Agung Klungkung begitu hangat sehingga ia tidak ragu-ragu meminta hadiah dari Molière berupa badak yang masih hidup. Hewan langka itu akan dijadikan persembahan dalam upacara keagamaan yang akan dipimpin oleh Raja Klungkung sendiri. Factorij memerintahkan agennya bernama Bull Surman membuka kantor perwakilan dagang sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dengan Raja-Raja Bali. Bersama dengan kapal Blora yang ditumpanginya dibawa pula badak hidup sebagai hadiah bagi Dewa Agung Klungkung. Permasalahan timbul manakala kapal berlabuh di Pelabuhan Badung, tak seorang pun bersedia membantu Surman menurunkan binatang tersebut. Ternyata hal ini dipicu oleh permusuhan yang masih berlangsung antara Badung dan Klungkung. I Gusti Gede Ngurah Kesiman kesal karena Dewa Agung memperoleh hadiah yang diinginkannya, sedangkan dirinya hanya memperoleh pemberian yang tak seberapa nilainya. Terlepas dari semua itu, I Gusti Gede Ngurah Kesiman mengizinkan pembangunan kantor perwakilan dagang di Kuta dengan ketentuan bangunan itu tak dikelilingi tembok serta tidak begitu berbeda arsitekturnya dengan rumah penduduk sekitarnya. Demikianlah Surman ditempatkan sebagai wakil perusahaan dagang Belanda di Kuta dan bertugas hingga tanggal 1 November tahun 1840. I Gusti Gede Ngurah Kesiman akhirnya memperkenankan pendirian tembok batu di sekeliling kantor dan hak menggunakan tanahnya selama masih diperlukan. Mangkatnya Raja Pemecutan menjadikan I Gusti Gede Ngurah Kesiman figur terpenting di Badung. Huskus Koopman untungnya berhasil menjalin relasi yang baik dengannya. Kendati demikian, Huskus Koopman membutuhkan waktu lama dan harus mengerahkan seluruh kemampuan diplomatisnya demi meyakinkan penguasa Kesiman tersebut agar bersedia menandatangani perjanjian dengan Belanda. Raja-Raja Bali sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya. Mereka akan mengerahkan segenap jiwa raga demi mempertahankannya. Karena itu, dalam merumuskan suatu perjanjian, Koopman dengan hati-hati menghindari isu yang sensitif mengenai pengakuan atas pertuanan pemerintah Hindia Belanda karena hal ini pasti tak akan diterima oleh para raja tersebut.
Dengan cerdik Koopman memanfaatkan tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat Bali. Sudah menjadi kebiasaan apabila seseorang menganggap orang lain sebagai sahabatnya, ia akan mengatakan bahwa rumah, sawah, dan segenap harta miliknya adalah juga milik kawannya itu. Sebaliknya, kawannya juga akan mengatakan hal yang sama. Tentu saja, ungkapan ini hanya bersifat basa-basi dan tak memiliki kekuatan hukum apapun. Memanfaatkan tradisi persahabatan ini, Koopman merumuskan kalimat bahwa para raja di Badung menyatakan negeri mereka sebagai milik pemerintah Hindia Belanda. Para penguasa Badung menyangka bahwa ini hanya ungkapan basa-basi sebagai tanda persahabatan semata antara dua belah pihak dan tak memiliki kekuatan hukum apapun, sehingga tanpa curiga menandatanganinya pada tanggal 26 Juli tahun 1841 di Istana Raja Kesiman. Mereka tak menyadari maksud Koopman sesungguhnya, dan yang terpenting bagi pemerintah kolonial, para penguasa Badung secara implisit telah mengakui kekuasaan mereka. Butir-butir lainnya, seperti kewajiban mengibarkan bendera Belanda di pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal Belanda, larangan mengibarkan bendera negara lainnya, kesediaan memberikan bantuan saat pemerintah kolonial dilanda peperangan, dan lain sebagainya diterima tanpa keberatan oleh raja-raja Badung tersebut. Dengan demikian, secara hukum kolonial, Badung telah jatuh ke dalam cengkeraman Belanda. Hubungan dengan Belanda memburuk ketika kapal Overijssel milik Belanda terdampar di pantai Kuta pada tanggal 29 Juli tahun 1841. Sesuai dengan adat penduduk setempat yang menganut tawan karang, tawan artinya rampasan, karang berarti tanah. Hukum ini menyebutkan bahwa segala eksistensi asing yang masuk ke Pulau Bali dengan tidak sesuai prosedur terdampar atau terkatung-katung otomatis menjadi milik warga Bali. Mereka merampas isi kapal. Untungnya para awak kapal selamat semuanya dan diamankan ke kantor dagang milik Faktorij serta Metslange. Huskus Koopman memprotes tindakan ini kepada I Gusti Gede Ngurah Kesiman yang memerintahkan rakyatnya agar mengembalikan barang-barang yang dirampas. Kendati demikian, mereka menolaknya karena menurut tradisi, seorang raja tidak dapat mencampuri hak tawan karang tersebut. Akibatnya ia tak dapat melakukan tindakan apa-apa sehubungan dengan persoalan yang baru saja terjadi. Tindakan yang dipandang sebagai perampokan ini mengguncangkan pemerintah kolonial di Batavia. Gubernur Jenderal Peter Markus memanggil pulang Huskus Koopman. Setibanya di Istana Bogor, Gubernur Jenderal dengan tegas memarahi Koopman karena lalai menyebutkan tawan karang dalam berbagai perjanjiannya dengan raja-raja Bali. Koopman memberitahu Markus bahwa para raja Bali tak mempunyai wewenang menghapus adat yang telah diwarisi para penduduk pantai dari leluhurnya itu. Kendati demikian, Gubernur Jenderal tak bersedia mendengar penjelasan apapun lagi. Ia menginstruksikan Koopman agar segera kembali ke Bali dan memaksa para rajanya menandatangani perjanjian mengenai tawan karang. Sebenarnya, Raja-Raja Klungkung, Buleleng, dan Karangasem telah siap menandatangani perjanjian serupa dengan yang pernah ditandatangani oleh Badung. Hanya saja pasal-pasalnya tidak mencakup tawan karang. Sesudah para raja menandatangani perjanjian di atas, barulah Koopman berencana membujuk mereka menyepakati penghapusan tawan karang. Huskus Koopman mulanya merasa bahwa tugasnya ini sungguh sulit, tetapi di luar dugaan raja-raja Bali menyetujui penghapusan adat tawan karang. Raja-raja Badung, yakni I Gusti Ngurah Kesiman dari Puri Kesiman, I Gusti Gede Ngurah Pemecutan Raja Denpasar keempat tahun 1829 sampai tahun 1848, dan Kiai Anglurah Pemecutan 8 tahun 1830 sampai tahun 1854 dari Puri Pemecutan menandatangani perjanjian ini pada tanggal 28 November tahun 1842. Meskipun demikian, perjanjian ini terbukti tidak efektif karena sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, para raja sesungguhnya tak berwenang mencampuri hak rakyatnya tersebut. Meski Raja Denpasar telah dewasa,
I Gusti Gede Ngurah Kesiman tak bersedia meletakkan jabatannya sebagai wali raja. Akibatnya, timbul ketidakpuasan di kalangan kerabat Puri Denpasar. Tokoh yang paling berpengaruh di Badung tersebut mangkat pada 1865. Penggantinya di Puri Kesiman adalah kemenakannya I Gusti Ngurah Ketut tahun 1865 sampai tahun 1875. Yang tidak lagi menjabat wali raja, melainkan sebagai pembantu raja. Penggantinya adalah putranya yang bernama I Gusti Ngurah Agung tahun 1875 sampai tahun 1890, yang digantikan kembali oleh I Gusti Ngurah Mayun tahun 1890 sampai tahun 1906. Sementara itu, Raja Pamecutan sudah tua dan lemah. Karenanya Raja Denpasar, I Gusti Ngurah Made Agung, Raja Denpasar ke-6 tahun 1902 sampai tahun 1906 tampil sebagai tokoh terkemuka di Badung. Semasa pemerintahannya, timbul insiden dengan pemerintah Belanda yang dipicu oleh kandasnya kapal Sri Kumala. Pemerintah kolonial menuduh penduduk pantai telah merampas muatan kapal itu berdasarkan dengan adat tawan karang. Lebih jauh lagi, Belanda menuduh Badung tidak bersungguh-sungguh menerapkan janjinya menghapus tradisi tersebut dan meminta ganti rugi. Raja I Gusti Gede Ngurah Denpasar menolak tuduhan tersebut dengan tegas dan tidak bersedia membayar ganti rugi. Pertikaian ini makin meruncing dan berakhir dengan puputan Badung pada tahun 1906 yang akan diulas pada bagian tersendiri. Karena tidak menyetujui perlawanan terhadap penjajah, Ida Brego menikam I Gusti Ngurah Mayun. Rakyat yang menyaksikan pembunuhan tersebut lantas menghabisi Ida Brego. Setelah terjadinya peristiwa itu, kerabat Kesiman mengosongkan purinya sehingga dimanfaatkan oleh serdadu kolonial sebagai markas. Penyerangan lalu dilanjutkan ke Puri Denpasar dan Pemecutan. Dengan demikian, jatuhlah kerajaan Badung ke tangan penjajah. Pengganti I Gusti Ngurah Mayun adalah putranya, I Gusti Ngurah Made Kesiman. Dia pernah menduduki jabatan sebagai penggawa Kesiman. Sepeninggalnya, Puri Kesiman diwarisi oleh putranya, I Gusti Ngurah Aung Kusuma Yuda, yang aktif juga dalam perjuangan. Penggantinya adalah putranya yang bernama I Gusti Ngurah Gede Kusumawardana, yang terkenal giat memajukan serta melestarikan seni budaya Bali. Bersambung.